Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi di iNews Prime. Ya pemirsa, beberapa saat yang lalu, tepatnya sekitar 5 menit yang lalu, Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin tiba di gedung KPK. Aziz Samsudin sejak pagi hari ditunggu kehadirannya di gedung KPK untuk pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dana alokasi khusus di Lampung Tengah. Dan malam ini Aziz yang tadinya mengaku sedang menjalani isolasi mandiri tiba di gedung KPK. Menurut juru bicara KPK Ali Fikri, Aziz datang untuk pemeriksaan swab test untuk memastikan penyakit COVID yang dideritanya. Aziz Samsudin ditetapkan sebagai tersangka setelah surat perintah dimulainya penyidikan dikeluarkan oleh KPK. Aziz menjadi tersangka dalam kasus DAK, Dana Alokasi Khusus Lampung Tengah. Sebelumnya nama Aziz juga disebut-sebut terlibat dalam penyuapan penyidik KPK AKP Robin yang saat ini sudah diadili. Bagaimana situasi di gedung KPK? Di sana sudah ada reporter kami, Vito. Vito, selamat malam. Selamat malam, Latif. Ya, bagaimana tentang apakah Aziz sebetulnya ditangkap atau datang sendiri? Ya, baik Latif dan pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa betul sekitar 6 menit yang lalu baru saja Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin tiba di gedung Merah Putih KPK. Tadi bahwa memang artinya dengan kedatangannya Aziz Samsudin ini dapat kita simpulkan bersama berarti KPK ini melakukan penolakan terkait dengan pengajuan penundaan pemeriksaan yang sebelumnya diajukan oleh Aziz Samsudin 1 hari yang lalu. Artinya dari pihak KPK sendiri ini memang dikabarkan sebelumnya sebelum kedatangan dari Aziz Samsudin ini tim KPK langsung melakukan pencarian terkait lokasi tepat dari tempat isolasi Aziz Samsudin. Berdasarkan informasi yang kami terima, tim KPK juga membawa tim COVID-19 untuk menerapkan protokol kesehatan selama melakukan penjemputan Aziz Samsudin. Dan saat ini Aziz Samsudin sendiri tengah menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus yang menjerat dirinya, yaitu terkait dugaan suap dana alokasi khusus APBN perubahan pada tahun 2017-2018 di Kabupaten Lampung Tengah. Latif. Oke, Vito, kalau kita lihat di gambar tadi mobil yang membawa Aziz hanya sendirian. Apakah Aziz mendapat pengawalan dari anggota DPR lain atau ada teman-temannya yang menyertai Aziz datang ke gedung KPK? Ya, baik Latif, jika berdasarkan pemantauan kami, memang saat tiba di gedung Merah Putih KPK, Aziz Samsudin sendiri nampak berjalan sendiri, hanya didampingi oleh sejumlah tim dari KPK. Artinya tidak ada pengawalan khusus. Namun beberapa menit pas sebelum kedatangan Aziz Samsudin di gedung KPK sendiri, pengamanan di area KPK ini nampak ditingkatkan. Sejumlah petugas nampak berjaga di depan pintu, yang mana hal ini juga diikuti oleh para sejumlah rekan media yang sudah menunggu kepastian dari kasus ini sejak pagi tadi. Latif. Kalau kita dengar dari pagi hari Aziz dipanggil tapi kemudian tidak datang karena mengaku sedang sakit dan menjalani isolasi mandiri. Bagaimana perubahannya pada jam-jam sebelum kehadiran Aziz Samsudin tadi? Apakah ada penjelasan dari pejabat KPK tentang penangkapan Aziz ini?
Ya, terkait dengan penjelasan dari pihak KPK sendiri, berdasarkan informasi yang kami terima pada Jumat sore, dari juru bicara KPK, Ali Fikri sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa memang pihaknya menerima dalam hal ini surat permohonan penundaan pemeriksaan yang dikirimkan oleh Aziz Samsudin kepada pimpinan KPK. Yang mana sebelumnya dalam surat tersebut, Aziz Samsudin mengaku sedang melakukan isolasi mandiri dan memohon kepada KPK untuk melakukan penjadwalan ulang pada tanggal 4 Oktober mendatang. Namun memang suasana cukup berubah begitu Latif setelah pukul 19.00 memang tadi kami mendapatkan informasi bahwa ada perintah dari pimpinan KPK untuk melakukan penjemputan kepada Aziz Samsudin, Wakil Ketua DPR RI, dan mencari lokasi di mana dia melakukan isolasi mandiri. Dan saat ini Aziz Samsudin sendiri akan diperiksa terkait dengan kondisi kesehatannya, apakah betul bahwa dirinya adalah saat ini terpapar COVID, karena memang dalam keterangan sebelumnya Aziz Samsudin menyebut bahwa dirinya baru saja melakukan kontak langsung dengan orang yang terkonfirmasi positif. Hal inilah yang membuat Aziz Samsudin kemudian mengajukan penundaan pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun pihak KPK sendiri nampaknya tidak mau kecolongan dan langsung melakukan penjemputan dan melakukan konfirmasi dengan melakukan tes langsung. Dan saat ini kami masih menunggu terkait dengan konferensi pers atau keterangan resmi dari KPK terkait dengan status dari Aziz Samsudin sendiri. Latif. Oke, apakah Vito bisa mengkonfirmasi di mana Aziz tadi dijemput paksa? Ya Latif dan pemirsa, bahwa memang untuk informasi terakhir Aziz Samsudin sendiri dikabarkan melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Namun hal ini belum kami konfirmasi, artinya kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak KPK terkait di mana pihak KPK melakukan penjemputan paksa terhadap Aziz Samsudin. Dan untuk status Aziz Samsudin sendiri memang dikabarkan sebelumnya bahwa dirinya sendiri sudah ditetapkan tersangka begitu, meskipun hal ini belum dikonfirmasi secara langsung oleh pihak KPK. Namun beberapa waktu lalu Ali Fikri selaku jubir KPK membenarkan bahwa untuk kasus ini sendiri, untuk kasus dugaan suap DAK Lampung Tengah yang terjadi pada 2017-2018 ini telah naik levelnya menjadi level penyidikan. Namun hingga saat ini kami masih menunggu terkait dengan konfirmasi dari KPK apakah atau siapa saja tersangka dalam kasus ini, serta bagaimana konstruksi perkara secara jelas terkait dengan kasus DAK Lampung Tengah ini, Latif. Oke, kami menunggu terus apakah akan ada penjelasan resmi dari KPK terkait dengan kedatangan atau penangkapan Aziz Samsudin malam hari ini. Tapi kita ingin konfirmasi lagi sekali lagi kepada Vito. Setelah kedatangan Aziz ini tadi, kira-kira apakah akan langsung ditahan atau masih harus melakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam? Bahwa dirinya adalah tengah menjalani. Ya, baik Latif dan pemirsa, memang untuk terkait hal ini kami belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak KPK. Namun jika kita melihat dari kasus-kasus sebelumnya, biasanya untuk tersangka yang baru tiba di KPK ini akan menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam, dan kami pun masih menunggu terkait dengan hasil dari tes antigen yang rencananya dilakukan oleh KPK. Yang mana jika dengan adanya tes antigen, apabila memang Aziz Samsudin ini terkonfirmasi positif, maka nantinya akan ada mekanisme isolasi sebagaimana protokol kesehatan yang harus diterapkan. Dan untuk itu kami masih menunggu konfirmasi dari KPK terkait dengan bagaimana kelanjutan pemeriksaan dari Aziz Samsudin ini, Latif. Oke, Vito, jangan terputus dulu.
Nanti saya akan kembali ke Anda di gedung KPK, tapi sebelum ke Anda kita ikuti dulu salah satu materi ini. Kasus yang menyeret Aziz Samsudin saat ini terkait dugaan suap dana alokasi khusus di Lampung Tengah. Namun bukan kali ini saja nama Aziz Samsudin muncul dalam kasus dugaan korupsi, melainkan telah berulang kali sejak tahun 2013. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin menjadi tersangka dalam kasus suap dana alokasi khusus Lampung Tengah tahun 2017. Sebelumnya Aziz juga sempat beberapa kali disebut dalam dakwaan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Patuju. Robin sendiri sudah ditetapkan sebagai terdakwa kasus jual beli suap jabatan di pemerintahan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Terbongkar dalam dakwaan bahwa Robin menerima uang dari berbagai pihak. Di antaranya Aziz Samsudin yang bersama kader Golkar Aliza Gunado diduga memberikan suap kepada Robin untuk mengurus kasusnya di Lampung Tengah. Bahwa untuk mengurus kasus yang melibatkan Aziz Samsudin dan Aliza Gunado di KPK, terdakwa dan Mas Husin telah menerima uang dengan jumlah keseluruhan sekitar 3.099.887.000 rupiah dan 36.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut kemudian terdakwa dan Mas Husin bagi. Aziz yang merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung Tengah II berkali-kali terseret dalam dugaan kasus korupsi. Pada tahun 2012, nama politikus Partai Golkar itu pertama kali terseret dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan milik Kejaksaan di Ceger, Jakarta Timur. Aziz dituding membantu mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin dan menerima fee untuk meloloskan proyek. Lalu pada tahun 2013 namanya juga disebut dalam persidangan kasus korupsi pengadaan simulator SIM. Aziz disebut menerima dana dari anak buah Kepala Korlantas kala itu, Irjen Joko Susilo, yang kini tengah menjalani hukuman penjara. Tak hanya itu, pada kasus Red Notice Joko Chandra mencuat ke publik tahun 2020, nama Aziz juga kembali terseret. Mantan Kadif Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte mengaku sempat berbicara melalui telepon dengan Aziz Samsudin terkait Red Notice Joko Chandra untuk meminta arahan. Meski beberapa kali namanya disebut, namun hingga kini Aziz Samsudin belum terbukti bersalah. Kembali breaking news tentang penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin. Aziz tadi sekitar pukul 8, 10 menit yang lalu tiba di gedung KPK. Sejak pagi sebetulnya Aziz sudah dijadwalkan untuk diperiksa sebagai tersangka dana alokasi khusus Lampung Tengah yang terjadi pada tahun 2017. Tetapi Aziz beralasan tidak bisa hadir ke gedung KPK untuk memenuhi jadwal pemeriksaan karena sedang isolasi mandiri. Sebab Aziz mengaku ia bersentuhan atau terkontaminasi dengan seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian pada pukul 19 tadi, pimpinan KPK memerintahkan untuk menjemput Aziz dan melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah betul ia terkonfirmasi positif COVID-19. Dan saat ini Aziz sudah berada di gedung KPK. Sedang diperiksa kesehatannya dan kemungkinan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terkait statusnya sebagai tersangka untuk penyalahgunaan atau korupsi dana alokasi khusus Kabupaten Lampung Tengah. Nama Aziz sering disebut terkait dalam pusaran kasus korupsi. Selain untuk kasus Lampung Tengah, namanya juga disebut oleh seorang penyidik KPK, AKP Robin, karena menyuap Robin untuk tidak memeriksa Wali Kota Tanjung Balai. Saat ini AKP Robin dan Wali Kota Tanjung Balai Syahrial sudah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kita kembali ke KPK untuk menemui rekan Vito Erlangga di sana. Vito, suasana terkini setelah Aziz berada di dalam seperti apa?
Ya, selamat malam Latif dan pemirsa. Untuk suasana terkini di Gedung Merah Putih KPK, sejumlah awak media masih menunggu terkait dengan bagaimana jalannya pemeriksaan serta keterangan resmi dari pihak KPK terkait dengan dipanggilnya Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin pada hari ini. Ya, memang seperti yang Anda sebutkan tadi Latif, bahwa betul pada hari ini memang pihak KPK sendiri sudah melakukan penjadwalan terkait dengan pemanggilan Aziz Samsudin untuk diperiksa terkait dengan keterlibatannya dalam dugaan kasus suap dana alokasi khusus APBN perubahan 2017-2018 di Lampung Tengah, yang mana memang sebelumnya Aziz Samsudin sendiri sempat melayangkan surat penundaan pemeriksaan, dan hal ini diakibatkan karena Aziz Samsudin sendiri mengaku bahwa dirinya tengah melakukan isolasi mandiri. Namun dengan datangnya Aziz Samsudin di Gedung Merah Putih KPK pada malam hari ini melambangkan atau menyiratkan bahwa KPK sendiri tidak mau kecolongan terkait dengan alasan dari Aziz Samsudin, sehingga tadi nampaknya sejumlah tim dari KPK ini langsung melakukan pelacakan lokasi isolasi mandiri dari Aziz Samsudin, yang mana lokasi isolasi mandiri ini dikabarkan yaitu berada di rumahnya atau di beberapa titik lokasi lainnya. Dalam melakukan penjemputan paksa terhadap Aziz Samsudin, pihak KPK juga disebut membawa sejumlah tim kesehatan untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Dikabarkan memang saat tiba di KPK, Aziz Samsudin ini akan langsung menjalani tes antigen untuk memeriksa kondisi kesehatannya apakah dia terpapar COVID-19 atau tidak, karena memang dalam surat permintaan atau permohonan penundaan pemeriksaan yang sempat dilayangkan oleh Aziz Samsudin menyebut bahwa dirinya baru saja beberapa hari yang lalu melakukan kontak fisik dengan seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan saat ini Aziz Samsudin sendiri sudah langsung menuju ke ruang penyidikan untuk dilakukan penyidikan serta pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan suap dalam dana alokasi khusus di Kabupaten Lampung Tengah yang terjadi pada tahun 2017. Latif. Ya, kita ingin kembali mengkonfirmasi kepada Anda, Vito, bagaimana sebetulnya perubahan di gedung KPK pada sore hari tadi, dari yang tadinya juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Aziz yang mengaku sakit, tiba-tiba kemudian pergi untuk menjemput paksa tersangka ini. Ya, Latif, jika memang berdasarkan pemantauan kami, ini ada perubahan yang cukup signifikan begitu. Dan kami tadi bersama dengan awak media lainnya juga sebelumnya tidak menyangka akan adanya penjemputan paksa dari Aziz Samsudin, yang mana pada sekitar pukul 17.00 dari juru bicara KPK sendiri Ali Fikri, pihaknya menyebut bahwa memang mendapatkan surat dari Aziz Samsudin terkait dengan permintaan penundaan pemeriksaan, dan dari surat tersebut Aziz Samsudin sendiri meminta kepada pihak KPK, khususnya dalam hal ini adalah pimpinan KPK, untuk melakukan reschedule atau penjadwalan ulang pemeriksaan pada 4 Oktober mendatang. Namun dari pimpinan KPK sendiri nampaknya tidak mau kecolongan dan langsung melakukan pencarian terkait dengan lokasi dari tempat isolasi mandiri Aziz Samsudin. Latif. Oke, Vito, kita akan kembali bergabung kepada Anda tadi, dan pemirsa, kita istirahat sejenak untuk nanti kita kembali lagi. Breaking news, penangkapan Aziz Samsudin.